Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, saya berdiri di sini dan berbicara di sini bukan untuk menggurui Bapak ya, Bapak-bapak Ibu-ibu, bukan untuk menggurui. Cuma saya ingin menyampaikan siapa sebenarnya Raja Uluwai itu. Asal nama Raja Uluwai itu sebenarnya Raja Tongkat Raya. Tapi oleh karena ada perubahan-perubahan, lalu dijadikan namanya Raja Uluwai. Kemudian Raja Uluwai itu asal mulanya dari Karosik, Tanjung Sembore, Tanjung Puring, yang sekarang masih ada tempatnya di Kalimantan Tengah ya. Kemudian raja yang pertama itu bukan dilantik, bukan dikukuh, bukan diangkat oleh raja-raja Hindu atau Buddha, melainkan Raja Uluwai atau Raja Tongkat Raya itu diutus langsung oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau menurut bahasa Daya ada yang menyebutnya Jubata, ada yang menyebutnya Penompa, ada yang menyebutnya Penompo. Itulah nama Tuhan bagi orang Dayak. Jadi melalui Allah itu melalui orang bernama Singkumang Situngkat Langit. Itulah yang menunjuk, yang memberkati, yang mengutus raja pertama yang bernama Pangukir Empu Breme ya. Ini terjadi pada tahun 200 sebelum Masehi. Jadi sebelum agama Hindu dan Buddha berkuasa di Indonesia, jadi Raja Dayak itu sudah ada, jadi orang Dayak itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari di sini mungkin ada yang sudah tahu maupun ada yang masih ragu-ragu, ataupun ada yang sungguh-sungguh belum tahu. Jadi Raja Dayak itu tadi masih saya ulangi, bukan ditunjuk, bukan diangkat, bukan dilantik oleh raja-raja Hindu dan Buddha, tetapi Raja Dayak utusan dari Tuhan ya. Mengapa saya katakan demikian? Kerajaan Uluwai itu berbagai macam tantangan dan godaannya, baik dari luar maupun dari dalam, untuk menghancurkan Raja Uluwai. Tetapi Raja Uluwai masih tetap kukuh dan berdiri sampai pada hari ini. Mengapa dia demikian? Oleh karena Raja Dayak itu berasal dari Tuhan, berasal dari Jubata menjadi Penompa, kalau bahasa kami sana, berasal dari Jubata. Maka siapapun yang akan merongrong atau meroboh kerajaan Raja Uluwai tidak bisa kalau tidak seizin Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kerajaan Tongkat Raya itu ada yang disebut Domong 9, Desa 9, Domong 10. Jadi ini wilayah ya. Jadi wilayah kekuasaan Raja Uluwai pada zaman dulu itu ada 9 desa dan 10 domong. Di sini saya sebut nama kampung atau desa pada zaman dulu itu Laman ya, atau Pelaman. Jadi orang itu hidup hanya kelompoknya hanya 2-3 rumah saja ya. Jadi nama asli kampung orang Dayak itu Laman atau Pelaman ya. Lalu wilayah kerajaan Uluwai itu antara lain
Yang pertama, Laman Pebio Tanah Tara. Ya. Yang kedua, Laman Hulu Kayu. Ketiga, Laman Hulu Cupang. Kelima Laman Hulu Simpang. Keenam, Laman Kuala Landak. Ketujuh, Laman Kuala Sentap. Itu dia berada di Ketapang. Kemudian 8, Laman Tanah Kapuas. 9, Laman Sarawak Tubuh. Jadi itulah wilayah kerajaan Luai sampai sebenarnya sampai hari ini ya. Jadi Raja Sarawak itu, Raja Malaysia yang berkuasa di Sarawak itu adalah keturunan Raja Dayak, yaitu Raja Luai. Ya. Lalu Raja Dayak itu diutus oleh Segumbang Setungkat Langit itu pertama untuk menjaga, melindungi dan menjauhi orang Dayak berpisah-pisah. Ya. Sebelum itu orang Dayak itu hidupnya kadang-kadang tidak cocok satu sama lain. Maka pada pagi hari ini saya sangat memberi apresiasi yang tinggi-tingginya bahwa kita sebagai orang Dayak bisa berkumpul di sini untuk menyatukan kembali persatuan orang Dayak. Ya. Walaupun kita itu beragam-ragam suku-sukunya, tapi itu hanya satu Dayak. Dayak artinya D itu damai, A itu antusias, Y itu yakin, A itu aman, K itu kuat dan kreatif. Orang Dayak harus kuat dan kreatif, harus hidup damai, harus antusias, harus yakin dengan orang Dayak, harus mampu untuk membangun orang Dayak itu sendiri. Kemudian orang Dayak itu harus tahu sejarah orang Dayak. Yang tahu sejarah orang Dayak itu adalah orang Dayak, bukan orang lain. Tetapi selama ini sejarah orang Dayak ditulis oleh orang lain. Mungkin sejarah orang Dayak itu diputar balik oleh orang ya. Nyatanya saya pernah mendengar bahwa Raja Luai itu berasal dari kerajaan Hindu. Memang betul. Setelah Dayang Putung Junjung Buih menikah Prabu Jaya pada tahun 1630, lalu mendirikan kerajaan di Bakulapura yang terkenal disebut Kerajaan Tanjung Pura. Dari situlah cikal bakal keturunan Raja Luai sampai ke Sarawak Tubuh tadi ya. Dari Ratu Dayang Putung Junjung Buih ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan saya ini menggurui Bapak dan Ibu, cuma itulah yang telah kami dapat, yang telah kami, kalau bahasa kerennya riset atau teliti. Kami meneliti barang ini selama 11 tahun. 11 tahun baru sejarahnya ditulis, nanti akan disambung oleh keponakan saya Arianto. Oleh karena kita ini berbicara adat, jadi oleh karena dia adalah ponakan saya sebut ponakan ya Pak. Jadi dia nanti akan menjelaskan atau meneruskan apa yang saya sampaikan ini ya. Kemudian saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebih saya mohon maaf ya, oleh karena saya manusia biasa. Kemudian sejarah yang ditulis itu juga masih belum sempurna. Mohon bantuan Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau mendapat informasi tolong sampaikan kepada kami.
Oleh karena kita tidak bisa bekerja satu dua orang, tetapi kalau hal itu bisa maju dan berkembang, kita harus bekerja sama, mulai dari masyarakat biasa, pejabat-pejabat masyarakat, pejabat Dayak, mulai dari dusun, desa, kecamatan, mau sampai kabupaten. Kemarin saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh sekretaris daerah bahwa kerajaan atau keraton raja ini akan diperhatikan, kemudian infrastruktur juga, agar kita ini yang peduli dengan adat istiadat dan budaya dan Raja Luai lancar untuk sampai di sini. Saya kira cukup sampai di sini. Adil Katelino bercermin ke Sedungga, wasengat ke Jubata. Kerosip mulai tumbuh, tanah mulai menjadi, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Abi ke Jubata menjadi penompak, togo adat, sudah sungguh. Sekian dan terima kasih.